Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring pula salawat serta salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini akan berbicara tentang fikih kontemporer atau fikih kekinian. Khususnya kita akan menyoroti masalah riba dan bagaimana implementasinya di zaman kita sekarang. Jamaah sekalian, yang pertama, poin yang penting untuk kita ketahui bahwa riba di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, dan juga di dalam kitab-kitab fikih merupakan tindakan yang dilarang, dosanya itu dosa besar, dan orang yang melakukan tindakan makan riba atau dimakan duitnya dari riba dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca ayat-ayat dan hadis-hadis terkait riba, itu serem. Seremnya kenapa? Karena ada hadis misalnya menyebutkan dosa riba itu seperti orang berzina tapi dengan ibunya sendiri. Ini zina aja udah haram, Pak, apalagi emaknya sendiri dizinain. Ini kan seperti apa ya, dosanya berkali-kali lipat. Bahkan ada juga hadis yang menyebutkan orang makan 1 dirham uang riba padahal dia tahu itu uang riba, maka itu lebih dahsyat daripada perempuan pelacur 36 orang. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis tentang riba itu sangat-sangat serem. Nah, yang jadi pertanyaan tuh begini, Pak. Kenapa sebegitu kerasnya Allah menentang riba? Ada apa sih dengan riba itu? Kira-kira kalau dibilang riba itu katakanlah misalnya berbahaya, merugikan dan sebagainya, sejauh mana sih? Nah, begini jamaah sekalian, kita harus merujuk ke belakang, ke zaman di mana ayat Quran itu turun dan hadis Nabi itu disampaikan. Apa sih yang jadi bikin riba itu katakanlah sedemikian harus dihindari? Ternyata di zaman Nabi SAW itu kan perbudakan terjadi di mana-mana, dan ternyata pintu perbudakan itu, Pak, justru diawalinya dari riba, jual beli, transaksi keuangan, ya, aktivitas ekonomi masyarakat dan sebagainya di masa itu seringkali ya melahirkan perbudakan. Rentenir misalnya, Pak, minjemin duit, lalu karena berlipat-lipat ganda nggak masuk akal sehingga akhirnya terjerat kan. Dan kalau sudah terjerat, memang targetnya mau menjerat sih sebenarnya, yaitu akhirnya dibayar dengan jiwa. Harta udah nggak punya, udah habis, bayarnya dengan jiwa. Jiwa siapa? Gini, Pak, zaman segitu orang kalau punya anak itu bisa buat bayar utang. Bayar utang pakai anak, anaknya dijual jadi budak. Itu legal, itu resmi. Jadi lama-lama nggak kuat bayar utang, anaknya habis, Pak, udah dijual-jualin. Tinggal bininya terakhir dijual juga buat bayar utangnya. Jadi pintu ke arah perbudakan itu diawali dengan riba. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka agama Islam itu
termasuk agama yang berada paling depan bersama dengan agama atau syariat yang dibawa oleh para nabi untuk menghilangkan perbudakan. Nah, sumber perbudakannya itu dimatiin dulu, yaitu transaksi ribawi. Dimatiin, Pak. Sampai nanti kemudian Islam juga memberikan stimulan-stimulan. Setiap kali ada orang Islam melakukan kesalahan atau pelanggaran, ya, maka hukumannya adalah beli budak bebasin, beli budak bebasin. Atau kalau memang dia punya budak, ya budaknya sendirilah dibebasin. Jadi pintu ke arah perbudakan ditutup. Nah, pintunya itu riba. Selain riba memang ada pintu-pintu yang lain, ya. Misalnya peperangan. Orang Arab kan jago perang, hobi perang. Nah, perang itu, Pak, yang menang ngambil hartanya yang kalah, dan yang kalah itu kalau nggak dibunuh dijadiin budak, begitu. Tapi kan perang itu kan nggak setiap hari, Pak. Yang setiap hari rutin menjadi aktivitas ekonomi masyarakat itu kan jual beli, perdagangan. Nah, yang perdagangan itu, Pak, yang paling sering menghasilkan budak. Nah, budak-budak itu, Pak, itu jadi komoditas, dijual, resmi, legal. Nah, gimana kita memerangi perbudakan, jangan sampai ada perbudakan, tapi sumber utama perbudakan itu masih dibuka kerannya. Nah, itulah kerannya ditutup dulu, Pak, dengan diperanginya orang yang menjalankan sistem riba. Itu kalau kita lihat di masa kenabian, ya, maka kita bisa bayangkan, ya wajar sih, karena pintu ke arah perbudakan itu ribanya yang dibikin mampet dulu, Pak. Nah, tetapi jamaah sekalian, ketika zaman sudah mulai mengalami perubahan, ya, apalagi kita hidup di zaman sekarang, perbudakan sudah nggak ada. Mungkin kalau penjajahan, penzoliman, penculikan, human trafficking secara ilegal masih ada. Penjajahan misalnya, kejahatan perang, war crime di 1-2 tempat masih ada. Tapi kan tidak menjadi sistem, tidak sistemik, Pak. Kasus ada, ya di mana-mana kasus majikan nyiksa pembantu, ya 1-2 adalah pastinya. Mau di Saudi, mau di Hong Kong, mau dimanapun di seluruh dunia, orang yang namanya memperbudak sesama manusia ada. Tapi itu bukan sistem perbudakan. Secara sistemik perbudakan itu sudah nggak ada, sehingga riba, ya, riba itu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan perbudakan, begitu. Namun demikian, memang riba tetap haram, bukan berarti riba jadi halal, ya, tapi tetap haram. Hanya saja kemudian riba yang terjadi kemudian, riba masih ada terus, ya kan, sampai hari ini masih ada riba. Itu dampaknya tidak sedahsyat kalau riba-riba yang ada di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, Pak, ya. Nah, maka dalam agama Islam, kalaupun kita diperintahkan untuk menghindari riba, ya kita hindari aja transaksi-transaksi yang sifatnya ribawi. Tapi ingat ya, Pak, ya, tidak ada di dunia ini yang namanya sistem ribawi. Itu tidak ada. Itu bikinan orang-orang kita saja yang tidak mengerti urusan perekonomian dunia, mengatakan bahwa dunia ini semua dikuasai oleh sistem ribawi. Nggak ada, Pak, sistem ribawi itu. Yang ada ya perekonomian dunia sesuai dengan perkembangan zamannya, bahwa dalam perdagangan, jual beli, simpan pinjam dan sebagainya bisa terjadi praktek ribawi, iya bisa. Tapi riba itu bukan sebuah sistem. Jangan dikira kita sekarang sedang berhadapan dengan sistem dajjal yang ribawi gitu, Pak. Enggak. Apalagi kalau kita sampai mengatakan bahwa ekonomi dunia yang tidak pakai ekonomi Islam berarti ekonomi ribawi. Ah, itu kejauhan, Pak. Terlalu
terlalu mengada-ada dan terlalu bermain dengan imajinasi. Ya enggak, ekonomi modern kita ini Pak memang modern karena sesuai dengan perkembangan zaman, tapi jangan apa-apa yang modern lantas dibilang riba, 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 apapun jadi riba Pak. Orang motornya keserempet bajai langsung dasar lu riba gitu Pak. Masa keserempet bajai riba, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Termasuk transaksi-transaksi modern. Nah, saya mau jelasin gini Pak, riba itu haram ya, tapi bukan berarti semua transaksi yang tidak ada di zaman Nabi, transaksi modern, lantas berarti menjadi riba. Enggak, keliru besar kayak gitu ya. Jadi gini Pak, pada dasarnya semua transaksi ekonomi pada dasarnya itu semua halal, walaupun tidak pernah ada di zaman Nabi. Semuanya pada dasarnya halal. Al aslu fil muamalati al ibahah. Ini kalau kita belajar ilmu ekonomi Islam, bahwa segala macam transaksi manusia sesuai dengan perkembangan zamannya, prinsipnya itu halal. Tidak ada transaksi yang dari awal haram dulu kecuali nanti diganti dengan sistem Islami jadi halal. Enggak. Nah, ini kita harus buktikan dulu sejak zaman Nabi. Begini jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu memuji kaum Quraisy sehingga menjadi sebuah nama surat tersendiri dalam Al-Quran. Bunyinya namanya surat Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Itu Allah langsung sebut kehebatannya Quraisy adalah ekonomi mereka ya, perputaran uang di antara mereka, denyut nadi ekonomi mereka itu jalan terus, gak berhenti di musim panas, gak berhenti di musim dingin. Padahal Pak, Quraisy itu sudah kayak gitu jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Saya tanya, sistem ekonomi Quraisy itu riba apa enggak? Ya ada ribanya, ada. Tapi apakah kemudian surat Quraisy langsung bilang orang-orang Quraisy itu tidak halal semua hartanya karena riba gitu kan? Enggak. Allah malah memuji sistem perdagangan orang Quraisy yang enggak pernah berhenti berdagang, terus menerus memutar modalnya. Bahkan secara semangat Pak, dalam agama Islam kita itu agak-agak dimakruhkan kalau punya harta cuman ditumpuk dan tidak diputar. Itu agak dimakruhkan, sehingga ada resikonya Pak, yaitu mereka yang tukang numpuk emas. Duit kan zaman itu bentuknya emas, atau menumpuk perak. Duit kan zaman segitu kan bentuknya perak, ditumpuk aja Pak, nggak diputer, itu akan habis dimakan zakat. Jadi zakat itu Pak kebalik dengan cara berpikir orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang tuh sebenarnya mengenakan zakat pada bukan yang seharusnya gitu Pak. Kalau di zaman Nabi, harta diam, tidak diputar, tidak dibisniskan, itu kena zakat. Tapi kalau diputar justru malah aman, nggak kena zakat karena menghidupkan ekonomi ya. Nah, orang zaman sekarang kebalik Pak, dagang jualan dapat untung kena zakat, kerja nyari duit kena zakat gitu. Sebenarnya itu salah Pak, itu keliru besar. Itu bukan zakat, itu pajak lah. Kita nih Pak kerja jadi karyawan kan adalah itu namanya bayar pajak ya kan, itu wajar. Tapi jangan dibilang zakat, karena zakat itu justru menyasar ke harta-harta yang diam, yang tidak dikembangkan. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan Pak, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata, mereka yang numpuk emas dan perak, bukan memutar tapi numpuk. Semakin ditumpuk tidak diputar itu malah kena zakat. Jadi harta itu jangan sampai diam.
harus diputar biar roda perekonomian tuh berkembang. Kalau Anda putar modal Anda aman dari zakat, nggak kena. Tinggal Anda infak aja yang banyak. Tapi kalau zakat malah enggak, gitu ya. Nah, ini yang harus sebenarnya kita luruskan kembali. Logika zakat di zaman sekarang itu udah salah kaprah. Harusnya bukan zakat, infak banyakin. Kita nih Pak, kerja sebulan, gaji berapa? 20 juta, 30 juta. Infak deh, ya kan? Wajar. Tapi jangan bilang zakat. Keliru dari awal. Kenapa? Coba lihat, zakat itu tidak kena kewajibannya kecuali sudah diam bengong selama setahun. Itu namanya nisab, ya kan? Zakat itu tidak wajib kalau belum jumlahnya tertentu, nganggur nggak dipakai, didiemin aja. Itu namanya nisab, ada haul selama setahun didiemin. Nisab dan haul itu syarat utama dari kewajiban zakat. Nah, kalau kita gali lubang tutup lubang Pak, ya gaji sih ya sebulan ada kali 20 juta, tapi pengeluaran 19 juta 900 ribu gitu, nyisa cuma 100 ribu doang Pak, gitu. Kayak gitu suruh bayar zakat, cekek aja sekalian gitu loh. Kenapa? Enggak, salah kaprah. Zakat itu bukan orang yang gali lubang tutup lubang, bukan. Orang yang duitnya kebanyakan nganggur nggak dipakai, nah baru dia kena zakat, gitu kan? Terus kalau kita karyawan apa? Ya infak aja, sedekah. Tuh ada kotak amal jalan lewat, kasih berapa? Seikhlasnya, nah gitu aja. Nggak harus 2,5%. 2,5% dari mana hitungannya? Mana ayatnya, mana hadisnya? Nggak ada, ngarang gitu kayak gitu Pak. Dibilang zakat, bukan. Itu infak. Terserah mau ngasih berapa, terserah. Yang kena zakat itu adalah orang yang punya harta banyak, uang, kapita, dia nggak pakai, nggak diputerin. Nah, itu baru kena zakat sebenarnya. Itu kalau kita ngomongin zakatnya. Nah, jamaah sekalian, kita kembali kepada ekonomi umat Islam. Jadi, ekonomi itu harus diputar, ya kan? Agar semua elemen masyarakat ikut kebagian, ikut ngalir harta itu Pak, biar berputar semua dapat, gitu kan. Nah, cuma kalau transaksi ekonomi di zaman Nabi dengan di zaman kita sekarang pastinya udah berubah Pak. Pasti banyak hal yang baru yang di zaman Nabi belum ada di zaman Nabi, cuman di zaman sekarang ada. Contoh nih Pak, yang paling sederhana sekali, kan tadi kita punya duit banyak, ya kan? Kalau kita simpen doang Pak di bawah kasur, di bawah bantal, atau taruh di freezer, kan kena zakat tuh Pak, ya kan? Gimana caranya biar dia nggak kena zakat? Diputar kan? Tapi kan masalahnya gini Pak, belum tentu kita itu orang yang pandai berbisnis, ya kan? Belum tentu. Nah, oleh karena itu Pak, orang kalau punya duit banyak tapi dipaksa suruh bisnis padahal dia nggak cakap, yang ada hancur, yang ada rugi, yang ada ya hartanya habis juga. Bukan habis dimakan zakat, habis ditipu orang. Akan begitu, ya kan? Nah, oleh karena itulah kita membutuhkan ya orang-orang yang cakap dan terampil dalam memutar roda ekonomi, tapi boleh jadi dia nggak punya duit. Nah, disitulah agama Islam tuh mengajarkan kerjasama aja kalian. Itu contohnya langsung dari Nabi Pak. Nabi itu tipe orang yang pinter cari duit, berdagang. Itu luar biasa kemampuannya. Beliau bisa cari komoditas ya yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Apa yang dibutuhkan beliau bisa cari dengan kualitas yang baik, tapi belinya dengan harga murah. Kemudian beliau bisa jual di tempat-tempat yang memang bisa dijual dengan harga berkali-kali lipat. Keuntungannya gede Pak. Cuma untuk bisa mendapatkan kode yang gede itu ya beliau harus punya modal Pak, karena kan beli dulu, ya kan, beli dulu, digudangin dulu sampai sekian lama, nanti baru dijual. Ada biaya gudang, ada biaya transportasi, ya kan, keamanan dan seterusnya, butuh modal. Nah, modalnya inilah yang kemudian oleh Nabi
digunakanlah hartanya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, bedanya gini Pak, kalau bangsa Quraisy, ya Nabi kan orang Quraisy ya, kalau dia mau kerja sama gitu, sistemnya pinjam duit. Khadijah atau Al-Abbas bin Abdul Muttalib atau beberapa orang kaya di Mekah saat itu Pak, ada yang duitnya banyak tapi dia nggak bisa dagang. Jadi dia sistemnya pinjemin aja duitnya. Cuman perjanjiannya gini, saya nggak mau tahu ya kamu usahanya untung apa buntung, pokoknya yang penting saya pinjemin segini, kembaliin plus sama kelebihannya, bunganya. Gua nggak mau tahu lu untung apa rugi, yang penting balikin sesuai dengan ketentuan, gitu ya. Nah, Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu pada saat itu menawarkan sesuatu yang berbeda. Beliau datang kepada Khadijah, presentasi, tapi nggak mau pinjem duit. Nggak, saya nggak mau pinjem duit, saya ngajain yuk kita kerjasama. Saya punya potensi, Anda punya potensi. Kalau dua potensi kita gabungkan, ini akan besar. Padahal di zaman segitu Pak, belum ada orang mau kerjasama, belum ada. Orang kalau dagang untuk dirinya aja, paling-paling nanti bisnisnya itu diwariskan kepada anaknya, cucunya dan sebagainya. Tapi kalau joint cooperation gitu ya, bikin syarikah, bikin perusahaan, belum kebayang orang zaman segitu Pak. Nah, Nabi SAW itu adalah pelopor bisnis perusahaan. Beliau punya usaha tapi nggak punya modal. Beliau lihat Khadijah modalnya gede, cuman nggak pinter usaha. Gimana kalau kita join gitu. Nah, yang namanya join Pak, kerjain bareng-bareng, resiko ditanggung bersama, keuntungan kalau ada ya dibagi bareng, begitu kan. Nah, itulah Pak, hari ini di zaman modern nggak ada lagi orang kalau bisnis sendirian, pasti dia butuh rekanan, ya kan, butuh apa namanya, ya grup lah gitu kan. Perusahaan sendiri dari awal sudah gabungan dari beberapa orang yang punya saham, lalu mereka mengadakan usaha-usaha ekonomi, entah perdagangan, entah produksi, bikin pabrik apa dan sebagainya. Kadang-kadang satu perusahaan nggak cukup dia berdiri sendiri, dia akan melahirkan banyak perusahaan, ada induk perusahaannya, ada istilahnya head office-nya, nanti di bawah ada anak-anak perusahaan. Bahkan kalau perlu bikin bank, bikin apa dan sebagainya. Jadi kekuatannya adalah grup, kan begitu harusnya. Nah, itu awal mula yang meletakkan dasar kayak gitu tuh ya Rasulullah, Nabi Muhammad bisa join sama Khadijah. Dan hasilnya ya luar biasa Pak, pastinya gitu kan. Tapi ingat, akad antara Nabi dengan Khadijah itu bukan akad pinjam, tapi akadnya apa? Bagi hasil, kerjasama, bisa murabahah, bisa mudharabah dan sebagainya. Itu Pak, sesuatu yang baru. Walaupun yang lama juga tetap masih ada sih, ya kan, jual beli itu kan sebelum Nabi Muhammad juga sudah ada, pinjam meminjam, sewa menyewa dan sebagainya itu sudah ada. Nabi tidak datang untuk mengharamkan semua transaksi yang ada, cuman Nabi membuat transaksi itu menjadi lebih efektif. Kalau ada keuntungan, keuntungannya bisa lebih dari yang sistem biasanya. Kalau gede resikonya diperkecil Pak. Kalau pinjam duit nggak tahu hasilnya kayak gimana dan sebagainya, resikonya gede. Tapi kalau bagi hasil ya resikonya ditanggung bersama, begitu kan. Nah, jadi Rasulullah itu menawarkan solusi-solusi ekonomi, ya. Nah, berkembanglah sampai hari ini Pak. Ekonomi dunia itu sudah berkembang jauh sekali dari apa yang ada di zaman Nabi. Saya akan balik lagi kepada poin yang pertama tadi Pak. Sepanjang ekonomi itu bisa berkembang, sehat, menguntungkan, mensejahterakan semua orang, ya sistem ekonomi itu islami. Ya, jangan kemudian kita jadi cupat dan kebalik. Kalau kekuatan ekonomi tidak dimiliki oleh umat Islam, berarti ekonomi itu kafir dan berarti ribawi. Nah gitu, itu keliru besar Pak dari awal. Nggak begitu caranya. Kalau kita ingin
menguasai ekonomi, ya kita harus pinter lah dalam berdagang, dalam ekonomi dan sebagainya, dan bukan pakai dalil mengharam-haramkan sesuatu yang sebenarnya dia nggak mampu melakukannya, tapi dia bilang itu haram, itu haram, itu haram. Kayak tukang bakso Pak, dia kurang laku sama saingannya dibilang no bakso babi gitu Pak, nyebarin hoax di mana-mana, padahal emang dia nggak pinter aja bikin bakso Pak. Emang baksonya kagak enak, kenyal, jadi dimakan kayak sendal jepit, kagak enak gitu. Tapi biar laku baksonya orang dikata-katain babi dan sebagainya. Nah, agama Islam itu tidak seperti itu, Pak. Ya, ekonomi dalam Islam itu berkembang luas dengan berbagai macam jenis transaksi yang terbaru yang nggak tergambar di masa lalu. Nah, harusnya kita umat Islam itu melakukan berbagai macam terobosan yang terbaru. Cuma, nah saya bilang yang jadi masalah di kita itu memang kebanyakan kita kurang maju dalam terobosan ekonomi, kurang maju saya bilang. Buktinya saya sendiri Pak, nih ya, saya itu Pak pengguna YouTube sejak YouTube itu ada, sejak orang belum punya koneksi internet di rumah. Ya, dulu kan kalau kita koneksi internet kan pakai saluran telepon Pak, pakai Telkomnet instan, ya nggak? Ingat nggak kayak gitu kan? Ngupload video Pak, pakai koneksi internet telepon di rumah, ya besok agak makan gitu judulnya Pak, karena pulsa melonjak tinggi banget gitu kan. Zaman segitu itu Pak, saya udah pakai YouTube, udah ngupload ke YouTube gitu, pakai fasilitas kantor lah biasa gitu ya. Artinya yang gratis lah gitu. Kan dulu kita kan nggak punya Pak alat-alat kayak handphone zaman sekarang, ada 4G dan sebagainya belum ada. Semua paling-paling saya ke warnet gitu kan. Tapi gini Pak, sampai baru terakhir ini saya baru sadar, karena selama ini saya bingung Pak, yang namanya YouTube itu kok bisa ya orang pada nyetorin video segede-gede gaban filenya Pak, ya kan? Tapi nggak bayar gitu Pak, gratis gitu. Itu aja saya udah sampai situ udah bingung Pak, gimana tuh logikanya? Kok kita nitip data kita segede-gede gaban sebanyak-banyaknya tidak ada kuotanya? Padahal email aja Pak, zaman-zaman dulu email itu kan ada kuotanya, kalau udah penuh dihapus-hapusin gitu kan. Itu Pak yang namanya YouTube, kita kalau tiap hari ngupload sekuat-kuatnya, sehabis-habisnya pulsa kuota kita, YouTube-nya nggak bilang mohon maaf space Anda sudah penuh, ya kan? Enggak kan? YouTube nggak pernah begitu kan? Padahal file video Pak itu gede banget loh, gede banget gitu. Tapi YouTube nggak pernah bilang space Anda sudah hampir penuh, nggak pernah bilang begitu. Itu nggak masuk di akal saya Pak, nggak masuk gitu. Apa ya? Kok bisa kayak gitu dia? Dan semakin saya tidak percaya lagi ketika ada YouTuber bisa hidup dari AdSense. Wow, saya nggak percaya itu Pak. Apalagi sejak ada Gen Halilintar katanya punya duit miliaran, hidup dari YouTube. Logika saya tuh nggak nyampe Pak. Kok bisa? Dari mana duitnya? Gitu kan? Karena saya cupet gitu. Melek teknologi iya, tapi melek ekonomi enggak. Rupa-rupanya Pak di Amerika sana, nah, Google, YouTube dan sebagainya itu berpikirnya udah kemana-mana Pak. Mereka siap ngasih server segede-gede gaban di seluruh dunia, upload aja sebanyak-banyaknya, silakan gitu kan. Terus yang nonton banyak, dikasih duit Pak. Itu logika saya nggak nyampe Pak. Masa yang nonton banyak kan berarti servernya dia capek dong tiap hari, ya kan, diakses terus gitu kan. Resourcesnya kan kepake, listriknya apa, koneksi internetnya dan sebagainya. Kenapa makin banyak yang nonton malah yang punya video dikasih duit? Nggak masuk akal di kepala saya Pak gitu. Karena saya cupet gitu. Karena saya bego gitu, nggak ngerti. Setelah belajar baru gitu maksudnya. Jadi kalau banyak yang naruh video di situ namanya nonton, bisa disisipin iklan. Nah, sekarang Pak kita kalau nonton YouTube tuh nggak bisa Pak langsung muter gitu videonya, nggak bisa, iklan dulu dia, ya kan, baru setelah berapa detik skip gitu kan. Oh dari situ. Tapi saya masih mikir juga Pak, terus dapat duitnya seberapa banyak? Ternyata banyak banget Pak. Ya untung dia dengan cara seperti itu, tetapi cara dapat untungnya tuh nggak kebayang di kepala saya
Padahal saya tuh melek teknologi Pak, saya melek teknologi banget, tapi bisnisnya saya nggak paham. Saya tahu teknologinya doang, bisnisnya nggak paham. Ya kalau bukan orang bisnis ya nggak paham. Sama Pak, ketika Bapak Menteri siapa namanya, Erick Thohir itu menteri apa sih, BUMN ya, dulunya kan dia beli klub basket sebelum beli klub sepak bola di Amerika, itu kan beli klub basket kan. Saya mikir gitu, beli klub basket buat gagah-gagahan doang dong. Ternyata enggak, itu menghasilkan. Menghasilkan dari mana? Terus dia beli klub sepak bola, apa tuh namanya Pak di Eropa itu? Bukan MU ya, apa namanya? Klub sepak bola yang dia beli gitu kan. Kita orang Indonesia Pak, nggak kebayang beli klub sepak bola dia jadi duit, nggak ada. Yang ada Pak di Indonesia sepak bola tuh ujungnya berantem, gebuk-gebukan, bunuh-bunuhan, itu yang ada, ya kan? Mana ada klub sepak bola di Indonesia yang pemainnya bisa dibayar dengan harga miliaran, kayak Messi, kayak Mbappe, kayak apa? Nggak ada, nggak kebayang di kita, karena belum berkembang bisnis sepak bola. Begitu saya kenal dengan teman saya yang tukang nonton bola ke Eropa, ngapain lu ke Eropa? Nonton bola. Nonton bola aja ke Eropa, bukannya nonton di TV bisa? Beda katanya. Ngabisin berapa? Ratusan juta Pak dia. Beli tiket pesawatnya, hotelnya, tiket nontonnya dan sebagainya. Dan ternyata itu bisnis gede-gedean ternyata di sana. Wow, luar biasa ya. Saya taunya cuma kompetisi antar RT doang tiap 17 Agustus gitu kan, dan hasilnya berantem gitu kan. Ternyata di sana tuh jadi duit begitu-begitu Pak, nggak kebayang kan. Nah kita nih umat Islam tuh begitu modelnya Pak, nggak kebayang itu ada bisnis kelas segitu Pak. Buat kita tuh nggak kebayang bisnisnya kayak apa. Nah kalau ngebayangin aja nggak, gimana kita mau berjalan dengan bisnis itu? Nggak nyampe Pak mikiran kita. Makanya ketika ngomongin ekonomi umat Pak, apa yang terjadi? Jualan teh botol Pak di pinggir jalan, itu ekonomi umat tuh Pak. Jualan retail kecil-kecilan, itu cara berpikirnya tuh kampung banget Pak, tinggalan zaman gitu loh. Gaya orang kampung ya begitulah cara berpikirnya. Ekonomi umat bikin jualan asongan, jualan di mana, di pedestrian, gelar tikar jadi tukang obat. Nah itu ekonomi umat gitu Pak. Kampung banget kan cara berpikir kayak gitu. Tapi itulah yang terjadi di tengah masyarakat kita, karena pemimpinnya cara berpikir ekonominya kampung, ya yang dipikirin kampung juga semua gitu kan, nggak berpikir yang besar gitu, karena nggak nyampe, ya istilahnya harddisknya nggak segede gitu Pak, memorinya nggak nyampe segitu. Jadi kalau dia pikir ekonomi umat, ya pedagang asongan yang dipikirin, akhirnya receh gitu Pak. Nah makanya begitu juga ketika kita bicara tentang sistem ekonomi yang besar gitu ya, kebanyakan kita itu malah memusuhi, dan senjatanya satu, riba. Itu berarti riba, itu riba, semua dituduh riba. Padahal kalau ditanya riba itu apa, nggak tahu, pokoknya haram aja gitu. Pokoknya riba itu sama dengan berzina dengan ibu, riba itu sama dengan melacur dengan 36 pelacur, gitu-gitu aja Pak. Tapi nggak tahu apa yang dimaksud dengan riba. Nah, makanya akhirnya ketika dia berada pada posisi di pojokan sebagai orang kampung yang ekonominya pas-pasan Senin Kemis, ngelihat ekonomi besar dunia, udah bawaannya musuhin aja, pokoknya itu riba, udah gitu aja gitu Pak. Kan nggak sampai tuh Pak pemikirannya kayak gitu. Nah ini yang harus dibongkar sebenarnya Pak, ini yang harus dibuka cara berpikirnya. Nggak begitu, kita harus belajar ekonomi yang benar ya, bukan memusuhi ekonomi yang terbaru, bisnis-bisnis yang berkembang sekarang itu Pak, itu luar biasa, dan ada perusahaan startup dan sebagainya, harusnya kita melek. Tapi yang terjadi apa? Saya dan teman-teman saya itu setiap ada usaha baru langsung bikin fatwa haram gitu dulu Pak. Ojek haram, GoFood haram, apa kayak kita haramin dulu semuanya, biar kita tuh kesannya sakti banget gitu, apa-apa tuh haram di tangan kita. Itu ketahuan Pak, kepalanya tuh cupet, nggak berkembang gitu kan. Setelah tahu lebih dalam, lebih jauh, baru kemudian dikoreksi, oh iya nggak jadi haram deh, baru tahu Pak gitu. Nah itu Pak, jadi problematika kita umat Islam itu, iya sih kita pengen menjalankan syariat Islam dalam bidang fikih muamalah,
Tapi karena pemahaman kita tuh terlalu sempit dan nggak bisa memahami konsep yang besar, maka yang sempit inilah diadu dengan konsep yang besar, keluarnya haram, gitu Pak. Nah, saya kasih contoh nih Pak ya. Masih kecil saya, masih SMA. Tugas saya di rumah tuh tukang bayar rekening listrik. Ya bapak saya sih yang bayar. Ya, cuman saya ditugasin untuk ngantri. Zaman segitu Pak, tahun 80-an bayar listrik itu rekening ngantri tuh di gedung Metropolitan, Wisma Metropolitan tuh di bawah tuh ada apa itu tempat bayar gitu, PLN lah. Berangkat jam 8 pagi, ntar dipanggil jam 2 siang gitu buat bayar rekening gitu kan. Kayak gitu Pak, tiap bulan kerjaan saya itu, tugas dari bapak saya gitu. Sampai suatu hari paman saya bilang, "Kamu ngasih ngantri-ngantri gitu aja, bayar aja pakai ATM." Dia bilang begitu. Tahun 80 Pak, ATM masih aneh itu kan. ATM apaan? ATM tuh kartu. Nanti bayarnya pakai kartu, masukin ke mesin, nanti bisa bayar di situ dan langsung keluar tanda terimanya. Udah bayar lunas gitu. Diajarin saya sama paman saya itu kan. Coba saya bikin ATM apa segala macam. Giliran saya disuruh ngantri, saya nggak ngantri Pak, saya bayar pakai ATM. Kan sebentar kan, nggak sampai 5 menit saya udah pulang. Tanyain sama bapak saya, udah bayar PLN-nya? Udah. Mana tanda terimanya? Nih stroke Pak, sekecil itu kan. Diomelin saya Pak seharian itu Pak. Wah, dikata-katain. Kita itu langganannya sama PLN, bayarnya ke PLN, kenapa bayarnya sama ATM? Gitu Pak, diomel-omelin saya. Lah bapak saya tuh ustadz, kiai. Bayangin Pak, kalau ada jamaahnya bilang, "Pak Ustadz boleh nggak bayar listrik pakai ATM?" Haram, kan begitu dia bilang. Kenapa? Lu beli sama siapa, bayar sama siapa, kan haram. Nah, tapi itu kisah tahun 80-an 90-an Pak. Kalau sekarang kita senyum-senyum, ada ya kayak gitu dulu. Iya, emang ada, karena kita nggak melek gitu teknologinya, ya kan Pak. Nah itu Pak, jadi ya apa boleh buat. Jadi kita tuh akhirnya sesuatu yang kita tidak tahu langsung kita haramin dengan menggunakan ayat riba. Wah, lu riba lu berarti lu zina sama 36 pelacur berarti gitu. Dikit-dikit zina sama 30 pelacur, dikit-dikit diperangi oleh Allah gitu kan. Saya tuh orang yang menjadi pelakunya langsung Pak. Saya kasih contoh nih Pak. Di tahun 90-an awal saya tuh jadi dosen Pak di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STAN. Tapi swasta, honorer, bukan dosen negeri gitu ya. Lalu saya diminta oleh bagian sekretariat suruh masukin itu Pak, rekening bank untuk bayar gaji gitu kan. Karena saya mengatakan bank itu haram, maka saya masukin rekening itu bank muamalat. Karena yang halal itu kan bank syariah. Kalau bank konven itu kan kafir, haram, Yahudi dan seterusnya gitulah. Nah, maka saya kemudian tulis tuh rekening saya di bank muamalat. Ternyata kan ditolak Pak sama bagian sekretariat. "Pak, mohon maaf ini tidak connect sama sistem kami. Pakai bank mandiri aja." Oh bisa, karena waktu itu sudah ada bank syariah mandiri. Saya bikin Pak akun di bank syariah mandiri, bikin. Begitu saya masukin lagi, ditolak lagi Pak. Kenapa? Karena beda sistem katanya. Banknya nggak bisa yang syariah mandiri, harus yang bank mandiri yang konven. Di situ saya mulai naik darah Pak sama sekretariat. "Lu jangan macam-macam ya. Saya ini dosen pendidikan agama. Bank itu haram. Kenapa saya disuruh pakai bank haram? Nggak bisa," saya bilang gitu. Ya orang sekretariatnya mundur Pak sambil bilang, "Mohon maaf Pak, gaji belum bisa ditransfer Pak." "Kenapa?" "Ya rekeningnya harus bank mandiri." "Oh gitu?" "Iya." Ya udahlah, saya bikin aja Pak akhirnya gitu kan. Saya bikin, tapi dalam hati sambil kesel gitu loh. Ini haram, terpaksa saya telan bulat-bulat juga dong kalau gitu kan. Iya awalnya sebegitu, tapi lama-lama belajar syariah kemana-mana, ketemulah saya dengan para ulama di Mesir, di Al-Azhar, yang ternyata mereka juga berdebat panjang lebar tentang halal haramnya bank konvensional. Kesimpulan singkatnya, ada yang mengharamkan memang, banyak, seperti Dr. Yusuf Qaradawi itu mengharamkan, seperti Dr. Wahbah Zuhail itu mengharamkan. Tapi seperti Syekh Ali Jum'ah itu bilang halal, seperti Syekh
Ali Tontowi itu bilang halal, seperti Syekh Ahmad Thayyib itu bilang halal, seperti penulis kitab Al-Manar ya Muhammad Abduh itu bilang halal. Jadi banyak ulama yang menghalalkan karena memandang itu bukan riba. Anda tidak paham apa itu riba dan tidak mengerti ekonomi modern, tapi main paksa aja itu ayat dimasukkan ke dalam transaksi modern, padahal bukan itu bukan pinjam, itu investasi. Seperti Nabi Muhammad berinvestasi dengan hartanya Khadijah bagi hasil, bukan riba gitu. Nah itu kan panjang tuh perdebatannya, tapi saya malah berpikir akhirnya begini, oke deh kalau gitu kesimpulannya ada dua ya. Ada yang bilang bank itu haram, haram bermuamalah berarti. Ada yang bilang bank itu halal, silahkan saja. Cuman kita nih Pak yang ada di tengah-tengah itu susah Pak. Secara mulut bilang haram, tapi secara gesek tetap gesek pakai bank konven gitu. Nah kan kalau bukan munafik sebutannya apa tuh Pak kalau kayak gitu? Ya kan serba salah. Nah gitu. Nah masalahnya adalah kita terlanjur terbawa provokasi bahwa apa-apa yang kita tidak kenal berarti riba. Nah padahal sebenarnya yang lebih asik Pak, kita pelajari lebih dalam bagaimana cara berpikir para ulama kontemporer tentang masalah riba ini ya, biar nggak sedikit-sedikit riba, sedikit-sedikit riba itu haram. Tapi apakah setiap transaksi yang kita lakukan pasti harus jatuhnya ke riba? Entar dulu, kita diskusi dulu yang panjang sambil menyeruput teh manis panas gitu loh. Jangan dikit-dikit sumbu pendek langsung hajar haram gitu kan. Padahal kalau ditanya riba itu apa, bagaimana kriterianya, apa syaratnya, dan bagaimana bisa terjadi riba, kita puyeng juga. Paling-paling kita copy paste dari ustadz siapa, di copy paste gitu. Dia sendiri nggak paham sebenarnya, cuman menang kopas doang. Nah, kalau cuman kopas mah gue juga bisa bikin kopas, apa susahnya ngopas ya kan. Tapi logika Anda, cara berpikir Anda, pemahaman Anda terhadap konsep riba itu apa, itu yang harus original. Jangan ujuk-ujuk main haram-haram aja. Nah ini Pak yang penting bagi kita belajar fikih ekonomi syariah kontemporer. Tapi ingat, memang itu khilafiyah pasti. Yang bilang haram tetap akan ada. Nah tetapi yang bilang halal jangan dikira itu cuma 1-2 Pak, banyak juga, sehingga skornya berimbang. Nah gitu. Nah saya tidak menggiring opini kepada Bapak untuk untuk menjadi orang liberal gitu kan, semuanya serba halal, enggak. Ya tetap kita harus berhati-hati ya, tapi juga jangan kemudian jadi orang yang konservatif, semuanya serba haram, enggak juga. Karena dalam fakta kehidupan kita sehari-hari kita sering kepentok dengan realitas-realitas seperti itu. Yang ada adalah open mind, belajar yang lebih dalam, nah memperbanyak wawasan dan ilmu pengetahuan terkait hukum-hukum syariah, khususnya riba di zaman modern. Jam 1:10 Pak, kelewat ini, nggak ada yang diemin. Cukup sampai di sini barangkali. Mau ada pertanyaan juga? Satu aja ya, karena udah lewat jam 1. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi definisinya apa mengenai riba itu? Saya sudah bahas. Jadi ini mesti ada jilid 2 kali ya, tapi ini spoilernya aja ya. Riba itu ada 2 macam, tapi yang ada di zaman sekarang tinggal 1 aja. Kalau di zaman Nabi kan riba itu ada 2. Pertama riba dalam jual beli, tukar menukar barang, barter, itu nggak boleh. Kalau barangnya sama tapi kuantitasnya berubah, beda. Gandum ditukar sama gandum, yang satu 10 kilo, yang satu 5 kilo, ditukar begitu aja, itu nggak boleh, itu riba fadl. Tapi di zaman sekarang kan nggak ada orang barter. Yang ada riba yang kedua, nasiah, pinjem duit. Pinjemin duit saya 10 juta, bulan depan saya bayarnya 11 juta, itu haram. Jelas, kita sepakat itu haram. Cuman kan balik lagi ke bank tadi kan, apakah antara kita dengan bank nabung nih Pak ya, apakah bank itu pinjem duit kita? Waktu kita datang ke bank, kita setor duit, itu transaksinya apa? Kata bank, saya pinjem duit Bapak ya, nanti tiap bulan saya bayarin deh sekian gitu, bunganya. Gitu nggak Pak? Enggak. Karena bukunya aja bukan buku pinjaman Pak, nama bukunya tuh tabungan. Kita nabung, nitip gitu kan, bahwa dia ngasih itu kelebihan karena uangnya kan diputar sama dia,
hasil putarannya dibagi ke kita. Cuman bedanya nanti lewat 2 jalur. Kalau bank konven bilangnya bunga, kalau bank syariah bilangnya bagi hasil. Tapi sama aja sih, prinsip dasarnya itu juga. Nggak mentang-mentang kalau bagi hasil jadi halal, kalau bunga jadi haram, kan nggak, kan cuma penamaan doang, ya kan. Nah, bank syariah disepakati nih sama MUI dan Dewan Syariah Nasional itu halal karena itu mudharabah, murabahah dan sebagainya. Tapi saya tanya, ada perbedaannya nggak dengan bank konven? Ada. Minimal pertama istilah dulu. Nah, tapi yang paling penting banget justru itu yang luput, Pak. Jadi gini, misalnya nih Pak ya, saya kerjasama sama tukang bakso dekat depan rumah, usahanya bagus, baksonya enak, laku. Saya bilang, lu mau bikin cabang nggak? Sini gue modalin, lu kembangin gih sana. Tapi ingat ya, keuntungan bagi 2 ya, gitu kan Pak. Nah, keuntungan bagi 2 itu bagi 2-nya kapan? Hitungannya per bulan deh, ya kan? Kita hitung, wah bulan ini dapat untung segini nih, udah kita bagi hasil ya. Kamu dapat sekian, saya dapat sekian, gitu kan harusnya. Setelah ketahuan untungnya berapa, baru kita bagi. Namanya juga bagi hasil, ya kan? Bank itu untungnya berapa sih? Ketahuan nggak? Nggak ketahuan. Terus yang dibagi apanya? Untungnya aja nggak ketahuan, tiba-tiba bagi hasil. Hasil yang mana? Coba saya tanya. Saya ini nabung di bank syariah. Terus saya dapat bukan bunga, bagi hasil. Saya tanya sama banknya, emang hasilnya berapa? Nggak tahu. Lah terus kok dibagi saya? Membagi atas dasar hasil kan? Hasilnya berapa? Nggak tahu Pak. Nah terus kok bisa dapat dari mana nih angkanya? Ya ikutin rate BI. Ya rate BI. Sama aja kan berarti. Gitu loh Pak logikanya. Tapi saya tidak mau menjatuhkan bank syariah. Tapi prinsipnya adalah ya teman-teman kita yang mengendorse bank syariah tuh udah banyak jasanya, baguslah gitu kan. Tapi ingat, prinsip dasarnya tuh hampir sama saja sebenarnya. Tinggal bagaimana kemudian kita mengatakan bahwa yang satu itu sistemnya ribawi, yang satu bukan. Itu di mana poin bedanya? Kalau prinsip dasarnya adalah uang masyarakat disimpan di bank, oleh bank diputar, lalu hasilnya dibagi. Di mana letak perbedaannya? Dan kita tidak pernah dalam rangka meminjamkan uang ke bank. Kita nabung atau kita investasi atau kita deposito dan sebagainya, dan bukan pinjam, gitu kan. Itu perdebatannya nggak selesai-selesai sih. Tapi intinya seperti pertanyaan tadi, yang namanya riba itu kalau pinjam duit kembalinya lebih dari yang udah seharusnya pokoknya, nah itulah yang disebut dengan riba. Tapi itu panjang lebar Pak. Ini kan kita baru mukadimah nih. Insya Allah kalau ketemuan lagi berikutnya kita akan bedah lagi detail-detailnya gitu ya. Oke, cukup barangkali? Atau ada lagi? Satu lagi. Oh ya boleh. Nggak apa-apa, sampai asar juga boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 2 cara yang pertama. Ya. Tadi riba ada kelebihan dari yang diberikan ya. Ya. Jadi konvensional sama syariah sebenarnya perbedaannya di angkanya sih. Ya. Nah, sekarang yang mau saya tanya dan masih ada keraguan. Kalau benar itu riba, ya, misalnya ada kelebihan, apalagi kalau sampai telat bayar. Ya, pasti Kena cas. kena cas. Oke, berarti tidak riba. Nah, saya tanya bagaimana dengan status karyawannya? Dengan pasti yang dilakukan memang bisnis utama kredit, gitu kan? Dan karya-karyanya dengan kondisi yang seperti tadi, apakah dia juga tetap sebagai pemakan kredit? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan zakat profesi. Ya. Jadi Ustaz sampaikan dengan profesi harusnya besok dulu. Ya. Tapi benar-benar yang diedukasi oleh maaf nih KNKS ke kita bahwa jangan profesi itu akhirnya kita mulai dibimbing bahwa kita harus bayar setiap bulan, padahal secara dalil yang mengerjakan profesi itu tidak masuk dalamnya. Cuma kita diminta bahwa jangan profesi ini adalah kita menganggarkan dari rezeki berupa penghasilan kita yang kita terima itu 2,5%, walaupun memang secara 185 gram emas. Nah, ada khilaf, ada yang dikurangi semua uang dulu, baru sisanya diisopkan. Ya, ada yang kita terima secara terus, baru dikalikan 2,5. Nah, kalau saya mengacu kepada yang pertama tadi, dikurangi uang dulu, maka orang yang punya miliaran rupiah akan berdalih bahwa ini sudah paling dan ternyata si isopkan belum mencapai angka itu, berarti nggak beranjakan dong. Nah, apakah itu tidak bertentangan dengan prinsip muamalah?
orang lain yang sadar dapat rezeki. Demikian, makasih. Ya, ini karena pertanyaan dua, saya jawab satu aja yang terakhir ya. Takutnya kepanjangan. Jadi gini Pak, 100% saya semua setuju dengan itu semua. Cuman satu aja yang saya keberatan. Jangan bilang itu zakat, itu aja. Ya kan? Kalau bahwa kita harus berbagi, kita harus punya kepedulian pada orang miskin, bla bla bla, semua itu semua 100% saya sepakat. Kita sejalan, senada, satu server, nggak ada masalah. Cuman masalahnya adalah satu aja. Kenapa harus dibilang zakat? Gitu. Kenapa nggak bilang infak? Kenapa nggak bilang sodakoh yang memang nggak ada aturan bakunya? Wakaf tuh nggak ada aturan bakunya, infak sodakoh tuh nggak ada aturan bakunya. Kita ngarang aja boleh Pak. Jangankan 2,5%, naikin aja 10% juga bisa. It's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau zakat dari sononya itu udah ada aturan mainnya. Masa aturan main yang dalam Quran, dalam hadis mau kita otak-atik gitu? Ya jangan dong, ya kan? Kalau kita mau merekayasa sesuatu, kalau bisa jangan yang udah ada aturannya gitu loh. Kita mainkan di wilayah di luar itu, main sedekah aja kayak Yusuf Mansur gitu misalnya. Kan dia main sedekah aja, banyak duitnya dia itu. Dan nggak harus bilang 2,5%, ya kan? Dipalakin aja orang pada semua gitu kan. Lepas dari masalah kita setuju apa enggak, tapi saya bilang dia aman itu. Aman tuh jadi main derai air mata aja lah gitu kan. Nih misalnya ada pengungsi gitu, ada gempa bumi, ada apa, ayolah derita mana gitu kan, save apa gitu kan. Tapi jangan bilang zakat. Kenapa? Zakat tuh udah detail gitu aturan mainnya. Ibarat kata kayak ritual sholat Pak, udah ada aturannya. Kita jangan bilang, waduh subuh biar sekalian sesuai dengan kesehatan kita tambahin yuk, jangan 2 rakaat tapi 6 rakaat sekalian olahraga, kan nggak bisa begitu Pak. Nah kalau mau subuh 2 rakaat, ya Anda banyakin aja apa tahajudnya apa segala macam. Jadi tetap masih sesuai dengan apa prinsip dasarnya. Saya keberatannya cuman kenapa kok zakat yang sudah detail banget rinci aturannya di zaman sekarang tuh dipretel-pretelin seenaknya lalu dia bilang zakat. Saya setuju banget bahwa kita semua ini orang kaya apa segala itu harus infak tuh iya. Nah bahkan kalau perlu bikin aturan bikin aja, bahkan kalau perlu undang-undang kayak pajak gitu Pak, terserah kan yang bikin pajak, pokoknya Anda kena aja segini, mau bilang apa, tapi jangan bilang itu zakat. Kenapa? Kalau zakat kan bikinan Allah, ada nisab, ada apa dan sebagainya, udah nggak bisa diotak-atik itu. Masa kita mau ngotak-atik lagi, mau diakal-akalin gitu Pak, udah bawaan dari Allah kan nggak bener, ya kan? Nah pertanyaan saya, kenapa kok nggak mainkan yang lain aja? Kenapa harus yang itu yang diotak-atik? Nah itu yang bikin masalah dari awal tuh Dr. Yusuf Qaradawi dalam fikih zakatnya itu dia mulai mengotak-atik itu kan. Nah kita tuh kitab suci para basnas itu kan kitab suci utamanya adalah Dr. Yusuf Qaradawi, fikih zakah itu dari situ kan. Walaupun pendukung pemikiran Qaradawi tentang adanya zakat profesi nggak ada yang sama dalam cara menghitungnya. Tadi antum udah cerita itu kan, apa dari gross dari pendapatan kotor, apa dari net, apa dari mana dan sebagainya, itu beda-beda. 10 ustadz kita tanya tentang aturan zakat profesi, jawabannya ada 10 versi Pak, beda-beda. Kenapa? Ya karena itu kan hasil ngulik sendiri, hasil rekayasa sendiri. Nah maksud saya nggak apa-apa, beda-beda nggak apa-apa. Maka jangan bilang zakat lah, bilang aja infak, bilang aja sodakoh, kan sama aja. Ya kan nggak ada masalah gitu. Soalnya sekarang gini Pak, kalau ada orang punya rumah banyak nih misalnya, terus kan dia meyakini bahwa tanah rumah itu kan nggak ada kewajiban zakatnya karena bukan termasuk benda yang wajib. Terus kita bilang, wah dosa tuh dia. Kenapa nggak mau bayar zakat, halal darahnya? Kan kacau Pak kalau kayak gitu caranya, ya kan? Nah maka yang bagus adalah kita jangan bilang zakat, tapi kita himbau saja Pak, daripada dana punya harta berlimpah, kenapa nggak Bapak infak aja, sodako aja, yuk kita himbau aja gitu kan. Bukan pakai mengatakan ini zakat dan dari Rasulullah begini aturannya, padahal Rasulullah nggak pernah ngatur, kita aja yang ngarang-ngarang sendiri, dan itu nggak boleh gitu seharusnya. Ke depan harus kita luruskan pelan-pelan. Tapi nggak apa-apa sih, namanya orang baru belajar ya kan, ya pasti salah-salah dulu Pak. Orang naik sepeda pasti jatuh-jatuh dulu Pak, korengan dulu, besot dulu dan sebagainya, wajar. Pelan-pelan nanti kita bikin jadi agak asik lah begitu. Biar jangan pakai bilang zakat lah, bilang aja infak atau sodakoh dan itu aman, selesai gitu. Solusinya sih begitu kalau menurut saya. Cukup ya. Kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.